Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Ketika rombongan Shoyan tiba di kota Xiao, hari sudah malam. Apa yang terjadi pada siang hari masih terbayang di benak Shoyan. Mengenai hal ini, Shoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu. Segera setelah itu, ia memimpin mereka berdua dan secara acak menemukan tempat tinggal di kota. Mereka berencana untuk memasuki klan Xiao besok. Ketiganya sedang tidak dalam suasana hati yang baik setelah menghadapi begitu banyak masalah dalam satu hari. Selain itu, mereka juga khawatir tentang klan Xiao. Daripada terburu-buru masuk ke klan, lebih baik mereka beristirahat sejenak. Sementara itu, Shin diperlihatkan di klan Ouyang. Dua sosok sedang duduk berhadapan di sebuah pavilion. Mereka tak lain adalah Ouyang Yu dan Ouyang Miao. Satu set teh diletakkan dengan rapi di atas meja teh di depan mereka. Ada cangkir di depan mereka masing-masing. Teh mengalir dan aroma teh meresap ke udara. Anak muda, apakah kamu mengatakan bahwa Shoyan ini adalah orang yang mengalahkanmu di Akademi Beihai saat itu? Saat mendengar penjelasan Ouyang Miao, Ouyang Yu tanpa sadar melirik ke samping. Dia teringat sosok yang dilihatnya siang tadi, dan keterkejutan di hatinya menjadi semakin kuat. Mendengar ini, Ouyang Miao menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, ia menceritakan seluruh proses pertemuannya dengan Shoyan secara terperinci. Setelah kejadian hari ini, paman kedua yang biasanya tenang, pilar klan Ouyang, tiba-tiba tertarik pada Shoyan yang baru saja ditemuinya satu kali. Hal ini menyebabkan hati Ouyang Miao dipenuhi dengan keraguan. Apa yang begitu istimewa tentang Shoyan, sehingga bahkan Ouyang Yu akan sangat menyukainya? Tunggu, apakah maksudmu Shoyan campur tangan karena dia melihat teknik segel dewa? Ouyang Yu mengangkat alisnya, menatap Ouyang Miao di depannya dan bertanya dengan heran. Aku tidak tahu apakah itu alasan sebenarnya, tetapi Shoyan memang mengatakan itu. Selain itu, dia tampaknya telah mengolah teknik segel dewa sebelumnya. Namun, dia hanya tahu 5 segel pertama kan? Kali ini, sebelum Ouyang Miao sempat menyelesaikan kalimatnya, Ouyang Yu menyela dengan senyuman. Pada saat yang sama, cahaya terang bersinar di matanya. Mendengar ini, Ouyang Miao merasakan gelombang keheranan di hatinya. Sulit membayangkan bagaimana Ouyang Yu bisa mengetahui semua ini. Lumayan juga. Teknik segel dewa, penguasa Swan berat. Pantas saja dia bisa mencapai tahap ini hari ini. Mata Ouyang Yu menyipit saat dia berseru. Hal ini membuat Ouyang Miao semakin tercengang. Apa sebenarnya yang ditentukan oleh teknik segel dewa dan penguasa Swan berat? Paman kedua, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Alis Ouyang Miao berkerut erat. Semakin dia tidak mengerti, semakin penasaran dia. Hehehe, kalah dari Shoyan bukanlah kekalahan bagimu. Untuk bisa menonjol di antara para ahli yang tak terhitung jumlahnya di sebuah benua, bagaimana mungkin dia adalah orang biasa? Ouyang Yu menyesap teh harum itu dan tersenyum. Mendengar ini, ekspresi Ouyang Miao awalnya terkejut. Pikirannya berputar cepat. Pada saat tertentu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ouyang Yu dengan mata terbuka lebar. Paman kedua, maksudmu Shoyan adalah dia berasal dari benua lain? Ouyang Yu tersenyum acuh tak acuh. Ia meletakkan cangkir teh di tangannya di atas meja, menghasilkan suara yang jelas. Suasana hening sejenak. Ekspresi Ouyang Yu kembali tenang seperti biasa. Sementara Ouyang Miao menatap teh di depannya cukup lama, seolah-olah dia diam-diam mencerna berita mengejutkan ini. Setelah beberapa lama, Ouyang Miao sekali lagi mengangkat kepalanya untuk melihat orang di depannya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Tapi, paman kedua, bagaimana kamu bisa yakin bahwa Shoyan berasal dari benua lain hanya dengan dua hal ini?" Ouyang Miao tidak asing dengan penguasa Swan berat. Lagi pula, ada banyak rumor tentang penguasa Swan berat dan penguasa Swan giok. Adapun teknik segel dewa, meskipun itu adalah teknik rahasia klan Gu, itu bukan sesuatu yang istimewa. Shoyan bahkan mengatakan bahwa dia memperoleh teknik segel dewa dari seorang teman lama. Ini tidak berarti apa-apa. Hehehe, bukan masalah besar bahwa kita tahu tentang penguasa Swan berat. Bukan masalah besar juga bahwa kita tahu tentang teknik segel dewa. Tapi ada satu hal yang perlu kau perjelas. Sebelum ini, kemana perginya penguasa Swan berat? Dan dari mana teknik segel dewa milik klanku berasal? Ouyang Yu tertawa pelan dan segera melanjutkan bicaranya. Ketika aku pergi ke Manor Awan Surgawi, aku mendengar dari tetua pertama mereka bahwa penguasa Swan berat telah lama hilang di benua lain. Ini juga alasan mengapa Beiro Swan
telah mencari penguasa Swan Berat selama bertahun-tahun tanpa hasil. Adapun teknik segel dewa, itu dibawa kepadanya oleh seorang ahli dari klanku. Kau dan aku jelas tahu bahwa ahli dari klanku itu datang dari luar benua Yuanwu. Dua hal yang mustahil diperoleh di benua Yuanwu. Ini diberikan kepada Xiaoyan pada saat yang sama. Apakah menurutmu ini suatu kebetulan? Ouyang Miao tiba-tiba mengerti saat kata-kata Xiaoyan terdengar. Jejak keraguan yang tersisa di hatinya benar-benar terputus. Hatinya dengan hati-hati mengingat proses kasar kedatangan Xiaoyan di wilayah tengah dan merasa sangat terkejut. Dari seorang Dodi saat itu, Xiaoyan telah berubah menjadi seorang leluhur asal yang bahkan sulit dikalahkannya. Berapa banyak orang di seluruh benua yang dapat dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan Xiaoyan? Bagaimana kalau begini? Lakukan perjalanan ke klanku beberapa hari dan pinjam 3 segel terakhir dari teknik segel dewa dari pimpinan klan mereka. Jika kamu bertemu Xiaoyan lain kali, berikan ini padanya sebagai hadiah. Ouyang Yu merenung sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Namun, jika aku memberikannya pada Xiaoyan, maka klanku... Sebelum Ouyang Miao selesai berbicara, Ouyang Yu memotongnya. Lakukan saja apa yang perlu kau lakukan. Aku akan berbicara dengan klanku. Ouyang Miao hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika mendengar ini. Tiba-tiba, dia tampak memikirkan sesuatu dan mengerutkan kening. Benar sekali. Arah yang dituju Xiaoyan tampaknya adalah klan Xiao. Klan Xiao. Kali ini, orang di depan Ouyang Miao tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika kata terakhir keluar dari mulutnya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap Ouyang Miao. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Butuh waktu lama sebelum dia menghembuskan nafas panjang. Dia mengangguk dan agak tak berdaya dan perlahan berkata, "Mari kita cari kesempatan lain untuk pergi. Aku khawatir tidak pantas untuk pergi sekarang." Yang pertama mengangguk sedikit ketika mendengar ini. Dia tampaknya telah memahami maksud Ouyang Yu. Suasana di alun-alun sekali lagi menjadi sunyi. Keesokan harinya, saat sinar matahari pertama bersinar melalui jendela dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang menyinari tanah, Xiaoyan yang memejamkan matanya rapat-rapat, perlahan membukanya dan bergumam pelan. Sepertinya aku harus melakukan penyelidikan di kota ini. Aku khawatir klan Xiao bukanlah klan yang baik, sehingga membiarkan klan Xiao bersikap begitu arogan. Sambil mendesah pelan, Xiaoyan berbalik dan turun dari tempat tidur. Setelah mandi, ia memimpin Beihua dan Lian Er keluar rumah dan menuju jalan. Mereka menuju pusat kota yang lebih ramai. Hanya di sana mereka bisa mendengar lebih banyak tentang klan Xiao. Xiaoyan dan 2 orang lainnya berjalan perlahan di jalan yang dipenuhi orang-orang yang lalu lalang. Udara pagi yang sejuk terbawa angin sepoi-sepoi. Saat menerpa wajah mereka, udara sejuk dan menyegarkan yang langsung membuat orang merasa segar kembali. Dari waktu ke waktu, berbagai teriakan terdengar dari kedua sisi jalan yang diaspal dengan batu-batu hijau tebal dan berat. Berbagai barang dagangan yang mempesona ditempatkan di toko-toko di kedua sisi jalan. Banyak orang berlalu lalang seperti semut. Meskipun masih pagi, kota Xiao sudah sangat ramai. Di depan Xiaoyan dan yang lainnya, jalan-jalannya dibentuk oleh anak tangga batu yang berselang-seling menjadi semakin tinggi. Melihat dari jauh, ada lereng yang sangat tinggi dan curam di utara. Itu seperti puncak gunung yang telah terpotong pada sudut miring. Bangunan-bangunan yang dipenuhi penglihatan mereka naik dan turun satu demi satu seperti hutan gunung yang menjulang tinggi. Dari waktu ke waktu, akan ada sosok-sosok yang melintas di langit. Ini menyebabkan Xiaoyan dan yang lainnya mengangkat alis mereka. Kota Xiao adalah kota utama klan Xiao dan tidak seorang pun diizinkan berjalan di udara tanpa izin. Sebagian besar orang yang berjalan di udara adalah para penjaga klan Xiao di kota itu, atau beberapa orang kuat yang kultivasinya telah mencapai tingkat yang mulia asal. Terlepas dari siapapun mereka adalah eksistensi yang tidak berani disinggung oleh orang-orang lain di kota itu. Ku dengar tuan muda yang sangat arogan dari klan Zhou diberi pelajaran di kota Tian yang kemarin. Hari ini, dia berlari ke kota Xiao dengan ekspresi sedih. Oh, ini benar-benar karma. Orang ini telah melakukan banyak hal yang tidak pantas. Untuk bisa melakukan ini, dia sendiri yang harus disalahkan. Setelah diberi pelajaran, mengapa dia malah datang ke kota Xiao alih-alih mencari ayahnya Xiao Jin? Dia datang untuk mencari pendukung sejatinya. Dengan adanya orang dari klan Xiao, bagaimana mungkin dia tidak membelanya? Hahaha, benar juga. Kita harus melihat pemiliknya sebelum memukul anjing. Kalau berita tentang kaki anjing yang dipukul tersebar, muka pemiliknya akan hilang. Langkah kaki Xiaoyan mengikuti irama yang unik saat ia melangkah maju perlahan. Pandangannya menyapu pertokoan di kedua sisi jalan. Gelombang diskusi sesekali terdengar di telinganya. Tak lama kemudian, hal itu menimbulkan gelombang tawa. Di belakangnya, Beihua dan Lian Er tanpa sadar saling bertukar pandang saat mendengar ini. Mereka tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepala dan tertawa mengejek.
Mereka bertanya-tanya seperti apa reaksi Zhao Mingji jika kata-kata ini sampai ke telinganya. Xuan menggelengkan kepalanya pelan. Ia mengernyitkan alisnya sedikit. Dari makna di balik kata-kata orang-orang ini, tampaknya memang ada beberapa orang yang tidak tahu malu di dalam klan Xiao. Pandangan yang awalnya rendah terhadap klan Xiao kini menjadi semakin rendah. Tentu saja, Xuan juga menyadari bahwa pembicaraan orang luar hanyalah sekedar pembicaraan. Ini hanyalah apa yang telah ia lihat dengan matanya sendiri. Tepat saat kelompok 3 orang Xuan perlahan melangkah maju, sebuah suara yang agak familiar tiba-tiba terdengar dari kerumunan orang yang tidak jauh di depan mereka. Namun, nada suara pemilik suara ini tampak jauh lebih sedih. "Tuan Muda Chu, kamu harus mencari keadilan untukku. Bocah itu memukuli anak buahku di jalan dan bahkan mematahkan beberapa tulang rusukku. Beraninya dia melakukan tindakan kekerasan seperti itu di kota Tianyang. Melukaiku adalah satu hal, tetapi ini adalah tamparan di wajahmu." Xuan tanpa sadar berhenti berjalan. Sambil mengerutkan kening saat suara itu mendekat, dia menoleh untuk melihat Beihua dan Lian Er dan tanpa sadar mendesah. "Musuh pasti akan bertemu di jalan yang sempit." Suaranya baru saja terdengar ketika kerumunan di depannya mulai berhamburan ke segala arah. Tak lama kemudian, Xuan melihat Zhao Mingji yang telah berganti pakaian putih. Dia ditemani oleh seorang pemuda. Wajahnya dipenuhi dengan keluhan saat dia terus-menerus mengeluh. Ketika pemuda itu mendengar kata-kata berlebihan orang ini, ekspresi tegang terungkap di wajah tampannya. Seperti apa rupa bocah nakal itu? Di mana dia sekarang? Mendengar ini, Zhao Mingji sempat kehilangan kata-kata dan terdiam. Kemarin, serangan Xuan begitu tajam sehingga mereka bahkan tidak sempat membalas. Pada akhirnya, mereka semua ditekan oleh aura Xuan. Bagaimana mereka punya waktu untuk memperhatikan kemana dia pergi? "Hahaha, Tuan Muda Zhao, aku tidak melihatmu selama sehari, tetapi kamu masih hidup dan sehat. Sepertinya aku terlalu lunak kemarin." Pada saat inilah, tawa yang jelas yang mengandung sedikit ejekan tiba-tiba terpancar ke telinga Zhao Mingji. Seketika, suara ini meledak di telinga Zhao Mingji seperti guntur. Pada saat yang sama, ketika ekspresinya berubah drastis, tatapannya juga tiba-tiba berbalik dan mendarat di tubuh Xuan. Xuan menatapnya sambil tersenyum. Kau benar-benar berani muncul di kota Xiao." Ketika Zhao Mingji tersadar, ketakutan di wajahnya langsung sirna saat ia memikirkan pemuda di sampingnya. Raungan marah Zhao Mingji langsung menarik perhatian orang-orang yang lewat di jalan. Pandangan mereka pertama-tama tertuju pada Zhao Mingji dan pemuda di sampingnya. Tak lama kemudian, mereka tiba-tiba berbalik dan menatap Xuan dan yang lainnya yang berdiri di seberang mereka. Seketika, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak mengangkat alis. Banyak orang penasaran dalam hati mereka. Siapa sebenarnya orang yang bisa membuat Zhao Mingji begitu marah? Namun, tak lama kemudian, sebagian kecil orang yang sedikit mengerti apa yang terjadi kemarin ketika mengenali identitas kelompok 3 orang Xuan. "Karena bahkan kamu, Tuan Muda Zhao, bisa datang ke kota Xiao, mengapa aku tidak bisa?" Xuan tersenyum dingin. Pandangannya perlahan terangkat dan mendarat pada pemuda itu. Matanya tenang. "Kau." Zhao Mingji baru saja hendak membuka mulutnya ketika dia dihentikan oleh seorang pemuda di sampingnya. Setelah itu, dia mundur dengan kesal. Tatapan pemuda itu juga beralih ke Xuan. Dia perlahan berkata sambil tersenyum. "Lidah yang tajam, hari ini, Tuan muda ini ingin melihat siapa yang memberimu keberanian untuk menyerang orang-orangku, Xiao Zhuhang." Pemuda itu tersenyum tipis sambil mengangkat kakinya pelan-pelan. Saat melangkah maju, aura ahli leluhur asal terpancar dari tubuhnya. "Leluhur asal? Tuan muda kedua dari klan Xiao juga menerobos ke leluhur asal." Ketika aura itu keluar dari tubuh Xiao Zhuhang, ekspresi orang-orang yang lewat di jalan berubah dalam sekejap. Teriakan kaget tak dapat dielakkan. Terdengar satu demi satu saat tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya tertuju ke arahnya. "Ku dengar, kau juga seorang ahli leluhur asal. Kebetulan Tuan muda ini baru saja menerobos, dan belum menemukan seseorang untuk diajak beradu. Hari ini, aku akan mulai denganmu." Xiao Zhuhang berkata dengan senyum tipis. Tak lama kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah dingin saat dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Sebuah kekuatan dahsyat terbentuk di telapak tangannya. Kakinya menghentak tanah saat tubuhnya langsung muncul di depan Xuan seperti sambaran petir. Menghadapi serangan Xiao Zhuhang yang ganas, Xuan mundur setengah langkah. Ujung kakinya dengan lembut mendorong tanah saat ia mulai melakukan gerakan kaki misterius dalam jarak pendek di antara mereka berdua. Ia telah menggunakan teknik gerakan yang sangat aneh untuk sepenuhnya menghindari angin cakar Xiao Zhuhang. Kecepatannya tidak buruk, tapi kecepatan saja tidak ada gunanya di depanku. Mata Xiao Zhuhang membeku saat ketika ia melihat Xuan berhasil menghindari serangannya. Tak lama kemudian, ia tertawa dingin saat kakinya melangkah maju. Aliran angin tak terlihat bergulung di sekujur tubuhnya.
Sosoknya benar-benar tenggelam dalam aliran angin tak terlihat itu saat ia menerkam Xiaoyan seperti hantu. Tangan merobek angin. Saat angin berputar di sekelilingnya, kecepatan Xiao Zhuang tidak diragukan lagi meningkat secara signifikan. 10 jarinya melengkung menjadi cakar dan saat angin melilitnya, angin di sekitar cakarnya tiba-tiba berubah. Origin Ki dengan cepat berkumpul di antara telapak tangannya. Dan kemanapun cakarnya lewat, ruang tak kasat mata terkoyak saat ledakan sonik yang tajam terdengar. Peningkatan kecepatan dan serangan Xiao Zhuang yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi sejumlah orang yang hadir berubah. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda kedua dari klan Xiao. Teknik semacam ini jarang terlihat di dunia luar. Meski begitu, semua ini tampak jauh lebih biasa di mata Xiaoyan. Pada akhirnya, Xiao Zhuang hanyalah seorang leluhur asal bintang 1. Tanpa menyebutkan penindasan dalam hal kultivasi, Xiaoyan percaya bahwa ia akan dapat dengan mudah mengalahkan Xiao Zhuang dengan satu tangan. Mengingat kekuatan tempur yang saat ini, teknik gerakan misterius yang tampak memukau di mata orang biasa ini sama sekali tidak berguna di hadapan kekuatan jiwa Xiaoyan yang kuat. Ekspresi Xiaoyan tetap acuh tak acuh saat dia melihat Xiao Zhuang semakin dekat. Dengan lambaian lengan bajunya, Origin Ki yang melonjak melilitnya. Seperti plat logam, ia mendarat di telapak tangan Xiao Zhuang. Pada sudut yang sangat sulit, langsung menetralkan angin kencang dari cakar itu. Setiap kali mereka berdua bertabrakan, ekspresi Xiao Zhuang akan berubah sedikit lebih buruk, terutama ketika Xiao Zhuang mundur setelah puluhan kali bertukar pukulan. Ekspresi wajahnya sepenuhnya digantikan oleh ekspresi serius. Serangan beruntun itu gagal menyebabkan sedikit pun kerusakan pada Xiaoyan, dan bahkan berhasil diterima dengan mudah oleh Xiaoyan dengan cara yang begitu santai. Hasil yang dramatis itu membuat wajah Xiao Zhuang berkedut. Kamu dan aku sama-sama di tingkat leluhur asal. Aku tidak percaya kamu bisa lebih kuat lagi. Wajah Xiao Zhuang berangsur-angsur menjadi muram. Saat mengucapkan kata-kata itu dengan suara rendah, dia tiba-tiba mundur selangkah. Dia segera mengangkat kedua tangannya ke dada dan mengaitkan jari-jarinya. Saat ujung jarinya saling tumpang tindih, tirai hijau mengembun di kehampaan di sekelilingnya. Amarah Dewa Angin. Dengan teriakan pelan, selusin tirai hijau di sekelilingnya terbentuk dengan cepat. Gelombang angin dingin bertiup di langit di atas kepalanya. Saat mengalir, itu sebenarnya samar-samar membentuk sosok ilusi yang sangat besar. Itu disertai dengan aura yang menakutkan saat berdiri di belakang Xiao Zhuang. Ekspresi sejumlah orang yang hadir langsung berubah saat sosok ilusi ini terbentuk. Banyak tatapan terkejut menyaksikan pemandangan di depan mereka. Beberapa dari mereka bahkan mundur ke kejauhan. Mata mereka dipenuhi dengan ekspresi serius. Angin Dewa Amarah, orang ini gila. Apakah dia mencoba menghancurkan jalan ini? Seruan demi seruan terdengar silih berganti. Beberapa ahli yang memahami situasi itu tidak lagi peduli dengan hal lain. Tubuh mereka dengan cepat berlari menuju jalan yang jauh. Begitu kekuatan amarah Dewa Angin meletus, kemungkinan besar jalan ini akan hancur dalam sekejap. Hampir pada saat yang sama, beberapa penjaga klan Xiao yang berpatroli di langit di atas sebuah gedung jauh di dalam kota Xiao juga menemukan keributan besar itu. Setelah menemukan bahwa seseorang benar-benar menggunakan amarah Dewa Angin, ekspresi banyak dari mereka sedikit berubah. Seketika, mereka buru-buru menggerakkan tubuh mereka berubah menjadi beberapa baut petir yang dengan cepat terbang menuju kelompok Xiaoyan. Pada saat ini, gelombang tekanan angin yang menakutkan menyebar dari dalam sosok ilusi itu. Kekuatan tekanan angin itu benar-benar menyebabkan toko-toko di kedua sisi jalan bergoyang. Bahkan jalan tanpa kelompok Xiaoyan saat ini berada sedikit bergetar. Ini adalah keterampilan Jalan Agung. Merasakan aura kuat yang terpancar dari sosok ilusi itu, Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya sedikit. Ia sedikit penasaran dalam hatinya. Dari cara Xiao Zhuang memobilisasi Jalan Agung Angin, membentuk sosok ilusi ini tampaknya merupakan keterampilan Jalan Agung. Namun, tampaknya ada sedikit perbedaan. Meskipun perbedaan ini sangat samar, Xiaoyan masih dapat membedakannya dengan indranya yang tajam. Pada saat ini juga, banyak ledakan sonik dengan cepat melesat dari langit di atas gedung yang jauh. Dalam sekejap mata, ledakan itu muncul di langit di atas jalan tempat kelompok Xiaoyan berada. Melihat ini, Xiaoyan mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dari kelihatannya, dia tidak perlu mengambil tindakan. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.